Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Salawatullahi ala al-mahdi al-hadin nasi ila nahaji. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel bahwa laki-laki ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Jadi abadallahu taala 70 sanah. Dari laki-laki ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala ay yajluwahu 'alal malaikah. Fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'a tilkal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk memberitahukan bahwa laki-laki ini bahwasanya ibadah yang dilakukannya itu tidak layak untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat memberitahukan kepada laki-laki itu bahwa meskipun dia ibadah tidak akan masuk surga. Meskipun dia beribadah tidak akan layak untuk masuk ke dalam surga. Maka ketika malaikat itu sampai kepada sang hamba memberitahukan apa yang disampaikan kepadanya bahwa ibadah yang dilakukan itu tidak layak untuk memasukkannya ke dalam surga, maka hamba ini berkata, nahnu khuliqna lil ibadah fayambagi lana an na'budahu. Kami kan diciptakan untuk beribadah, maka seyogyanya kami itu beribadah. Jadi kita diciptakan di atas dunia ini, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Terserah Allah mau masukkan ke dalam surga, mau masukkan ke dalam neraka, itu terserah Allah. Yang penting kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ini kata sang hamba tersebut. Falamma raja'al malaku, maka tatkala ketika malaikat ini kembali kepada Allah, ilahi anta a'lamu bima qala. Ya Allah, wahai Tuhanku, engkau lebih tahu apa yang dia katakan seorang hambamu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzan huwa lam yu'rid an ibadatina." Selama hambaku itu tidak berpaling dari ibadahnya, "Fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu." Maka dengan kemuliaan juga tidak akan berpaling darinya. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai hambaku, saksikanlah wahai malaikatku bahwasanya aku mengampuni dosa-dosanya. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Jadi ini artinya kita tahu bahwa kewajiban kita, hak kewajiban kita. Jadi kewajiban kita beribadah kepada Allah. Nah, jadi apakah Allah masukkan kita ke dalam surga? Itu bukan urusan kita. Yang penting tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, hasibu
anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita sebelum kita dikoreksi. Sebelum kalian dikoreksi, kata Rasulullah. Koreksi diri kalian sebelum kalian dikoreksi. Ya, introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti diintrospeksi. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang diri kalian, timbang amal kalian sebelum nanti kalian itu ditimbang. Sebelum amal kalian ditimbang. Nah, ini penting bagi kita semua agar kita tetap ingat bahwa kewajiban kita itu beribadah kepada Allah. Maka oleh sebab itu Imam Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, man zanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya dengan tanpa kesungguhan, dengan tanpa amal ibadah dia akan sampai kepada Allah, kepada rahmat Allah, bahwa mutamannin, maka sungguhnya dia itu hanya berangan-angan yang sia-sia saja. Wa man zanna annahu bibadlil juhdi yasilu bahwa mustagnin. Dan barang siapa yang menyangka, yang punya prasangkaan bahwasanya dengan hanya semata-mata ibadah saja yang akan menyampaikannya, itu merupakan kesombongan. Nah, yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah itu bukan ibadah kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diperoleh dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, talabul jannati bila amalin dzambun minadz-dzunub. Maka mencari surga, menuntut surga, nah, dengan tanpa melakukan amal perbuatan adalah merupakan satu dosa dari dosa-dosa. Ada orang yang mengatakan kita tidak perlu beribadah, toh yang masukkan kita itu adalah rahmat Allah. Itu juga salah. Itu merupakan satu dosa dari dosa-dosa. Nah, maka beliau juga mengatakan alamatul hakikah tarku mulahazatil amal la tarkul amal. Tanda bahwa orang yang mencapai derajat yang tahu, tanda orang itu alim, tahu, cerdas, yaitu sampai derajat ma'rifah, ya. Tarku mulahazatil amal, yaitu meninggalkan menghitung-hitung amal. Amal saya sekian, amal saya sekian. Kalau saya beribadah berjamaah 27 derajat. Nah, maka tanda orang yang mencapai derajat hakikat itu meninggalkan menghitung-hitung amal itu. Bukan meninggalkan amal, la tarkul amal, bukan meninggalkan amal. Nah, ini bedanya. Jadi ketika orang mencapai derajat hakikat itu, maka dia tinggalkan hitung-hitung amal itu, bukan dia meninggalkan amal perbuatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qais, jadi orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang mengoreksi dirinya dan melakukan amal perbuatan untuk kehidupannya setelah dia meninggal dunia. Jadi yang dikatakan orang cerdas itu, orang pintar itu adalah orang yang mengoreksi dirinya. Sibuk mengoreksi dirinya, tidak sibuk mengoreksi orang lain. Sibuk menilai dirinya, bukan sibuk menilai orang lain. Dan melakukan amal perbuatan untuk kehidupannya setelah dia meninggal dunia. Itulah orang yang cerdas. Nah, jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu, prioritas amal perbuatan yang kita lakukan itu adalah untuk kehidupan kita nanti setelah meninggal dunia. Wal ahmaku, dan adapun orang yang bodoh adalah manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniyah. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, terus berangan-angan dengan angan-angan yang banyak kepada Allah SWT tanpa melakukan amal perbuatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di pagi hari ini untuk menjadi pemikiran kita.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.